Atau Ya ada nama lain, Mas Adi? ada nama Erick Thohir juga yang punya nama besar. Apapun judulnya, Erick ini mulai populer, mulai digandrungi oleh publik, terutama sejak jadi ketua umum PSSI yang dinilai cukup fantastis dan cukup luar biasa. Termasuk misalnya kinerjanya di di Kementerian BUMN. Tapi sampai saat ini kan belum ada partai politik yang secara definitif yang menjadi backingnya Erick Thohir untuk bisa maju. Ada kecenderungan bagi PDIP kalau punya jagoan berkoalisi dulu dengan PDIP, baru bicara tentang siapa sosok cawapres yang akan mereka usung. Oke. Jadi kalau Golkar tertarik misalnya mau mengusung nama Ridwan Kamil, bergabung dulu dengan PDIP, baru bicara dari hati ke hati apakah Ridwan Kamil menjadi salah satu nama yang layak menjadi nominator pendamping Ganjar. Begitupun dengan Erick, harus memastikan partai backingannya, yaitu PAN misalnya, bergabung dulu dengan PDIP, baru bicara tentang Erick sebagai salah satu orang yang juga potensial berdampingan dengan Ganjar. Itu kecenderungannya, Mas. Makanya berpidato dan saat yang sama diperkenalkan dan kemudian ditutup oleh pidato Mbak Puan. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak adalah Mas Ganjar ini maju atas nama partai dan karenanya berkampanye dengan atas nama partai. Tapi yang menarik sebenarnya Nilu ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mbak Puan belakangan adalah mencoba menghilangkan kesan yang terlanjur muncul ke publik bahwa PD Perjuangan arogan. Jadi kan muncul kesan bahwa selama ini, terutama sejak Mas Ganjar dicapreskan, itu kesan Mas Ganjar ini diprivatisasi oleh partai. Nah kalau kita lihat belakangan, terutama pasca Rakernas PD Perjuangan, itu terlihat Mbak Puan ingin menghilangkan kesan itu dan lebih agresif untuk mendekati pemilih partai lawan, pemilih lawan. Nah terutama adalah dengan menggulirkan sinyal nama-nama ketua umum partai. adalah hari yang baik, hari Jumat gitu, di bulan Ramadan pula, di mana bulan ini dan hari ini ditengarai sebagai bulan yang penuh barokah gitu. Mungkin PDIP juga berpikir dalam konteks itu, bahwa di hari dan di bulan yang cukup luar biasa ini, di mana besok akan dilaksanakan Idul Fitri oleh mayoritas umat Islam, di mana ada tradisi mudik, ada tradisi anjang sana ketemu keluarga besar, bahwa menu yang akan dihadapi oleh seluruh umat Islam di Indonesia bukan lagi hanya opor ayam, tapi menu politik misalnya salah satu yang diumumkan oleh PDIP hari ini tentang capres yang akan maju. Tapi bagi saya yang paling rasional untuk dijelaskan adalah faktor yang ketiga. Jangan-jangan kenapa PDIP mengumumkan hari ini di bulan Ramadan tidak setelah Lebaran kandidat capresnya, mungkin karena ini efek dari efek negatif yang ditimbulkan karena misalnya PDIP dan statement Ganjar Pranowo yang beberapa hari yang lalu terbukti cukup mengganggu elektabilitas mereka. Jadi ini bagian dari untuk rebounds. PDIP itu sangat welcome kepada siapapun partai politik mau bergabung, baru setelah itu bicara tentang siapa jagoan mereka yang diusulkan untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Jangan tidak bergabung dalam koalisi tapi mengusulkan nama, itu sepertinya PDIP relatifly agak kurang menyambut dengan baik. Oke, jadi intinya step by step, gabung dulu, baru sodorin. Iya. Begitu Mas Adi. Nah, itu kecenderungan di PDIP. Ya. Ya saya kira memang PDIP itu sedang bikin list banyak nama-nama yang sangat mungkin akan disaring untuk secara ideal ya bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Termasuk orang yang meyakini Sandi itu termasuk nama-nama yang diprioritaskan untuk bisa berdampingan dengan Ganjar ya. Sandi berasal dari P3. Ini mewakili kelompok politik Islam, punya elektabilitas gitu ya. Saya juga membayangkan di situ ada Ridwan Kamil gitu yang punya nama besar, ada Erick Thohir, dan mungkin juga ada TGB Tuan Guru Bajang yang memang diusung oleh Perindo, di mana Perindo juga cukup total sebagai bakal cawapres Mas Ganjar seperti AHY, Muhaimin Iskandar maupun Erlangga Hartarto. Karena kalau kita lihat dari data survei itu clear datanya, Mas Ganjar itu tidak ada masalah di internal basis pendukung PD Perjuangan. Sudah sangat solid pemilih PD Perjuangan yang memilih Mas Ganjar. Tetapi daya tarik Mas Ganjar untuk memikat pemilih partai lain itu relatif kurang. Iya. Kemarin misalnya dalam acara Rakernas saya mendapatkan informasi Mbak Puan yang justru meminta partai lebih luas, termasuk jangan terlalu sering Mas Ganjar memakai baju merah. Itu kan kira-kira argumennya adalah saatnya reach out pemilih di luar. Dan itu ditunjukkan Mbak Puan dengan agresif mendekati elit-elit partai lain sesuai dengan titah atau perintah yang diberikan ketua umum kepada Mbak Puan agar lebih terbuka membawa Mas Ganjar. Ini bagian untuk bouncing bagi PDIP dan Ganjar
supaya elektabilitas mereka itu tidak terganggu dari sikap politik mereka yang menolak timnas Israel yang berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah timnas U20 itu, Mas. Jadi bagi saya ini 3 variabel yang kemudian bisa kita jelaskan terkait dengan deklarasi pencapresan yang diumumkan secara resmi, secara definitif yang dilakukan oleh PDIP hari ini. Memberikan dukungan politiknya terhadap PDIP gitu ya, dan Ganjar Pranowo. Jadi ini semuanya semacam beauty contest, Mas ya. Akan melihat kira-kira di antara sekian begitu banyak nama, siapakah sosok yang paling ideal bagi PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Target PDIP kan hat-trick, bukan hanya menang pileg tapi juga menang pilpres. Ya. Oleh karena itu, calon pendampingnya sedang dihitung betul, sedang diiris betul. Satu, memastikan Ganjar itu menang. Yang kedua, memiliki irisan dan nafas ideologi politik yang sama. Karena bagi PDIP tentu mereka tidak mau cawapresnya itu memiliki mazhab dan pandangan politik yang beda kan. Yang ketiga, mereka itu adalah yang bisa dipastikan melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ya. Ya, saya kira 3 variabel itu yang sedang dihitung, maka muncul nama Sandi, Ridwan Kamil, ada Mahfud MD, dan Sandiaga Uno. Di antara nama-nama ini, saya membaca pedas, pengamat politik yakin mitigasi PDIP gagal. Ganjar tunjukkan tanda-tanda. Pengamat politik Rocky Gerung meyakini bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memiliki rencana mitigasi setelah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres. Rocky menyebut PDIP menghadapi permasalahan di internalnya sendiri, sementara pihak capres lawan seperti Anies Baswedan terus maju bergerak. Jadi, demoralisasi terjadi di PDIP dan semakin lama pertentangan di dalam fraksi-fraksi PDIP makin kuat. Sementara di pihak lain, Anies diam-diam juga lakukan pembinaan di kalangan kampus terutama, kata Rocky. Menurutnya, Anies dapat mengonsolidasikan suara-suara di kampus-kampus sehingga ini menjadi langkah penting dari lawan Ganjar. Dan surat kampus semakin lama semakin bisa dipertahankan sebagai suara oposisi. Ujarnya dikutip Libertas Suara Rabu 5 Juli 2023 dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky pun menyimpulkan bahwa PDIP tidak memiliki kemampuan untuk memitigasi hal tersebut, sehingga Ganjar seperti tidak membuat progres signifikan. Jadi intinya adalah kemampuan PDIP untuk memitigasi nggak ada. Jadi kita simpulkan ajalah mitigasinya gagal. Kita lihat Ganjar zigzag mondar-mandir, tuturnya. Dosen filsafat itu meyakini bahwa Ganjar tidak dapat menegaskan dirinya mampu independen dalam menentukan keputusan sebagai capres. Tanpa upaya untuk secara independen dia mengatakan, saya calon presiden loh, saya menentukan sendiri itu, nggak bisa lagi kan? Jelas Rocky. Alhasil, kata Rocky, Ganjar seperti tidak dapat berkembang di bawah asuhan Ketua Umum Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri selepas ditinggal Jokowi. Jadi Ganjar habis ditinggalkan oleh Jokowi dan tidak tumbuh dengan sempurna, justru di bawah asuhan Megawati, pungkasnya.